seumur hidupnya dia menjadi, maaf, pelacur. Tapi di akhir hidupnya, dia bertobat dan memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dan dia akhirnya masuk surga. Ambillah pelajaran dari mana saja. Dari mana-mana. Bahkan walau dari mulutnya seorang munafik. Ya. Atau Bahkan dari mulutnya seorang munafik. Kalau emang benar, kenapa? Hai teman-teman, ketemu lagi di konten basa-basi. Dan seperti biasa, meskipun nama acaranya basa-basi, saya nggak akan basa-basi kali ini. Karena saya kedatangan tamu terhormat, Habib Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama saya jadi penikmat konten-kontennya Habib. Tapi udah lama bilang juga sama aku, Bib. Pengen ngobrol. baru hari ini jodohnya, baru hari ini terrealisasi. Saya dihubungin Andika Pratama. Wah. Padahal saya yang merasa terhormat. Oh, enggak, kita yang terhormat. Pas banget ini karena memang tadi saya udah ngomong sama Habib kalau sebenarnya saya ngundang Habib di sini nggak akan membahas satu tema khusus, tapi sebenarnya lebih pengen ngobrol, sharing, ngeluarin unek-unek dan keresahan pribadi kita berdua yang mungkin selama ini kita belum nemu jawabannya apa gitu. Gua rasa kalau ngobrol sama Habib kayaknya ilmu-ilmu yang nanti akan keluar mungkin bisa kita aplikasikan di hidup kita gitu. Yang pertama simpel aja. Istri kemarin habis ulang tahun, tanggal 13. Oh, disebutin terus deh. Udah tua. Gak apa-apa, justru kita harus tahu arah yang benar ke depannya gitu. Istri baru ulang tahun. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah umur sampai 40 tahun. Banyak orang beranggapan tentang usia 40 itu kan istimewa karena orang beranggapan gini, hidup tuh baru dimulai ketika umur 40. Jadi ibaratnya sebelum itu, ibaratnya lu mau ngapa-ngapain. Oke sih, iya. Gimana tuh? Iya, sebenarnya padahal belum tentu semua orang sampai 40. Belum tentu. Semua orang sampai 40. Bahkan kalau lo ingin hidup yang berkualitas secara agama, kata Sina Ali, bayangkan bahwa seolah-olah ini hari terakhir lo di dunia. Iya. Sehingga kita bayangin kalau kita betul-betul hidup dengan kesadaran itu. Tapi tentunya dalam frekuensi yang positif ya. Bukan besok mau mati nih gimana nih, bingung gitu, stres gitu. Enggak, artinya oh ya udah berarti gue akan meningkatkan kualitas ibadah gue gitu. Berbagi gue kepada orang lain dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ngomong-ngomong soal umur itu bukan hitungan angka kata Jalaluddin Rumi. Tapi hitungan kesadaran. Maksudnya gimana? Jadi orang bisa jadi umurnya banyak, tapi kesadarannya masih bocah. Iya. Oke. Nggak dewasa lah kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada yang sebaliknya, orang masih muda, tapi kesadarannya sudah tinggi gitu. Karena itu tidak bersifat kuantitatif menurut gua umur, tapi bersifat kualitatif. Jadi yang penting adalah kesadarannya. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi Allah katakan Allah itu lebih senang dan sangat betul-betul menggembirakan Allah dan Rasulnya kalau masih muda orang itu sudah menjadi baik gitu dalam agama. Karena gini, kalau udah usianya lanjut nih, kemudian dia deket sama Tuhan, kata Tuhan, iyalah karena lu udah deket sama tanah juga gitu. Jadi kalau muda, makanya para nabi itu diangkat menjadi nabi dalam usia yang relatif muda. Kemudian sahabat-sahabat nabi yang top dan mendapatkan training khusus dari nabi itu banyak anak muda. Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya. Nah artinya menurut gua sih seperti kata Rumi itu soal kesadaran aja. Mau muda atau tidak muda soal kesadarannya. Nah berarti istilah itu hanya dipakai buat orang-orang untuk pembelaan dirinya di masa muda dia seenak-enaknya dong. Iya memang begitu kan, nggak ada jaminan. Karena justru orang-orang ini kan kadang patokannya waktu itu Nabi besar kita Nabi Muhammad aja baru turun wahyu di saat dia umur 40. Iya. Sebenarnya dalam satu ilmu tasawuf itu disebutkan justru kalau umur 40 orang itu seharusnya bukan menjadi baik tapi melakukan perjalanan menuju Tuhan gitu. Artinya ibadahnya bukan sekedar ibadah lagi.
Misalnya bukan sekedar puasa Ramadan, tapi puasa Senin Kemis. Bukan sekedar sholat harian, tapi sholat tahajud juga. Semuanya. Jadi itu. Kalau jadi kualitasnya lebih serius, kualitasnya lebih bagus kualitasnya. lagi. Jadi kualitas agamanya itu bukan hanya ibadah, tapi spiritualitas, hadirnya hati dalam ibadah kita. Dan semua tingkah laku jadi lebih diperbagusin lagi nih Mas. Iya, 40 itu. iya, karena itu ukuran ukuran kedewasaan. Tapi tetap ya dasarnya bahwa nggak ada jaminan kita hidup sampai umur 40, kemudian sebaliknya juga berlaku. Ada orang yang sampai umur tua dia nggak tobat. Iya. Oh banyak. Banyak. Dan lu nggak bisa judge itu. Iya. Nggak bisa judge. Wah, lu parah nih udah umur 50 masih begajulan. Nggak bener nih. Begajulan. Lu nggak bisa judge itu juga. Karena ada seorang wanita yang seumur hidupnya dia menjadi maaf pelacur. Iya. Benar. Tapi di akhir hidupnya dia bertobat dan memberi minum seekor anjing yang kehausan dan dia akhirnya masuk surga di hadis Nabi. Artinya emang kita nggak bisa pakai ukuran seperti itu. Itu hanya semacam kayak semacam kayak lampu kuning lah bagi kita. Oh, lu nambah umur lu. Makanya ketika seorang sahabat datang kepada seorang imam, seorang tokoh agama yang masih keturunan Nabi Muhammad, dia minta satu nasihat. Gua nih lama gak kena musibah. Gua takut kesadaran gua tentang agama nih menurun karena dikasih nikmat terus. Kayak kemarin yang kita ngobrolin ya, Pak Inu kan gitu juga. Iya. Nah iya, karena musibah itu kan mengingatkan. Seringkali kita ingatnya kalau lagi berat. Betul. Sangat manusiawi ya itu ya. Itu sangat manusiawi. Seperti sangat manusiawinya gini. Saat kita berdoa, kita sangat ingin Allah itu maha mendengar. Betul. Dan tapi saat kita ngomongin kejelekannya orang lain, kita berharap Allah itu maha tuli. Oh my God, ya benar. Nge-switch gitu. Kesadarannya nge-switch gitu kan. Benar. Nah itu kesadaran itu yang kemudian hadir tadi kan. Lu nggak bisa ngejudge orang lain pada akhirnya hanya karena usia itu. Nah sekarang gini. Nah itu saat senang kita sering lupa. Akhirnya kata dia, ya udah minta nasihat nih tentang agar mengingatkan gua kepada Tuhan. Kemudian kata ulama ini satu nasihat bahwa setiap hari lu kena musibah kok, cuman lu nggak menyadarinya. Karena sering kesadaran itu hilang. Apa musibahnya emang? Umur lo berkurang setiap hari, itu musibah besar gitu. Dan setiap umur itu kan nanti dipertanggungjawabkan gitu. Yang berkurang ini lo gunain buat apa gitu. Bayangin yang sia-sia aja itu nanti ditagih sama Tuhan, kok disia-siain? Apalagi yang buruk gitu. Tapi tentu lo melihat semua itu dalam kacamata bahwa Tuhan mencintai kita. Jangan dalam kacamata, wah nanti Tuhan betul-betul nih dihitung nih. Wah kamu nih 40 tahun jelek, 20 tahun bagus. Wah berarti kalah kebagusannya. Lu masuk neraka enggak. Tapi maksudnya yang terpenting bagi Tuhan itu adalah hadirnya terus kesadaran bahwa oh iya kita nih harus beribadah, kita ini makhluk Tuhan. Jadi kesadaran itu yang terpenting karena pada akhirnya orang itu masuk surga itu karena rahmat Tuhan, bukan karena amal ibadahnya. Utamanya bukan karena amal ibadahnya. Amal ibadah itu hanya bentuk komitmennya. Karena itu mau amal ibadahnya banyak, tapi kalau tidak dilakukan dengan cinta kepada Tuhan, apalagi dilakukan dengan sampai formalitas atau sampai menyakiti hati orang lain gitu. Wah niatnya mendakwai orang lain tapi bikin sakit hati orang lain, itu kurang tepat sih. Kita aja nggak tahu ukurannya Allah dalam menimbang amal dan dosa, tapi sekarang banyak diwakilkan oleh manusia-manusia. Iya makanya dan kita nggak tahu hatinya orang lain. Kita bilang, wah enak-enak dong Allah, dia preman seumur hidup, dia pelacur seumur hidup, tapi masuk surga hanya karena di akhir tobat. Lu nggak tahu kegundahan hatinya saat jadi pelacur kan mungkin. Dia nggak pernah nyaman, dia gundah, cuman karena posisinya udah begitu ya udah. Karena kan nggak ada orang saat nulis rapor di SD, halaman pertama cita-citanya aku ingin menjadi pelacur yang baik dan benar. Kan nggak kira kan. Artinya
mungkin ada kegundahan gitu. Artinya kita nggak tahu isi hati orang lain, sehingga lu betul-betul nggak bisa gitu, nggak bisa ngejudge orang lain. Dan itu gua rasakan sekarang gitu, ketemu sama banyak orang yang dulu gua lihat di TV, di media sosial, wah ini orang kok gini. Ternyata ketika gua masuk gitu, ada nilai-nilai yang niatnya dia belajar ke gua, tapi jadinya gua belajar ke dia gitu. Oh gitu? Iya, banyak nilai-nilai. Ketika gua ketemu dengan beberapa teman-teman, khususnya public figure gitu kan, akhirnya gua tahu gitu. Oh, ternyata ketika dia di TV itu ya betul-betul sandiwara doang. Tapi kan itu bisa ditemukan kalau karena Habibnya punya kesadaran untuk melihat sesuatu yang lain di sosok yang diajak ngobrol itu. Iya, dan kan kadang orang sekarang kalau ngerasa oh gue lebih ini dari lo, ya ibaratnya dia kayak nggak bisa ngelihat sisi baik dari orang yang dijudge itu. Nah, kan. itu menurut gua sering gua sampaikan bahwa itu salah satu dosa terbesar. Gitu ketika lu merasa suci, maka saat itu lu sedang kotor. Ketika lu merasa diri lu paling benar, maka saat itu lu salah. Karena itu kata Nabi, lu nggak bisa ngejudge hatinya orang lain, jelek atau apa. Justru ketika lu ngejudge orang lain kafir, padahal dia tidak seperti yang kamu tuduhkan, maka kekafiran itu balik ke diri lu. Begitu juga ketika lu bilang, wah dia bajingan, tapi ternyata hatinya tidak, maka yang bajingan ya yang nunjuk gitu. Berkata ketika nunjuk itu kan jarinya yang ke belakang 4 gitu. Yang 4 ke sini. Iya, benar. Jadi, setuju. nah itu. Jadi gue nggak pernah, ya pasti manusiawi lah orang ngelihat orang mabok gitu, pasti ada hal-hal yang manusiawi, wah dia jelek nih gitu. Ibarat kata gue pernah dibilang dulu di kampung gue, kalau ada ulama bawa bir malam-malam dibungkus kresek hitam, pasti disangka bawa kecap. Tapi kalau ada pemabuk bawa kecap dibungkus kresek hitam, pasti disangka bawa bir. Manusiawi itu. Tapi kan kita harus melawan pola-pola kesadaran. Berarti emang dari itu. Kitanya ya, maksudnya kitanya yang harus benar-benar diberesin nih pola pikir kitanya ya. Iya, karena gini, tanggung jawab utama kita adalah atas diri kita. Ku anfusakum kata Allah. Kamu itu pertama tanggung jawabnya adalah dirimu. Makanya nanti di akhirat ke nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Iya, even suami istri ya. Even suami istri. Iya benar-benar. Jadi betul-betul lu udah fokus dulu sama diri sendiri gitu. Iya. Ngurusin orang lain ya gak apa-apa. Tapi jangan sampai lu sibuk ngurusin orang lain padahal diri lu masih bermasalah. Apalagi gitu. Sampai menyakiti orang lain. Apalagi sampai menyakiti. Nah, itu menarik. Ini kalau misalkan memang akhirnya memang sudah digariskan gitu ya, pertanggungjawabannya sendiri-sendiri, bahkan sampai suami istri pun sendiri-sendiri. Tapi di agama kan ada aturan yang berkaitan. Aturan antar suami istri dalam rumah tangga, masalah kepatuhan dan lain-lain. Gimana kok? Iya. Gimana tuh? Oke, itu pertanyaan yang bagus, Pupu. Karena jujur menyambung keresahan pertanyaan yang pertama tadi mengenai usia. Kan kita beda usia 6 tahun. Dia udah menginjak usia 40. Guenya masih 34 tahun ini. Tapi punya keresahan atau ngerasa dalam pemikiran yang belum ketemu jalannya, gue pengen bisa membimbing dia, membantu dia, membimbing dia. Dan itu menurut gue itu memang salah satu tugas atau kewajiban suami, membimbing ke arah yang lebih baik. Cuman bingung juga gitu ketika sekarang mau berguru, ibaratnya mau memperdalam ilmu tuh bingung mau siapa. Orang yang tepat tuh yang gimana? Orangnya gitu? macam-macam, pendapatnya macam-macam. Yang ini bilang A, ini bilang B, ini bilang C. Kalau gue percaya A, ntar yang B menyangka. Menjudge seakan-akan yang A salah. Ntar gue masuk B, yang C keberatan. Gitu loh. Jadi bingung juga. Apakah kita harus, misalnya kita udah patok ini, Bib. Oke, gue pengen belajarnya sama ini. A. Jadi kanan kirinya kita nggak mau berguru lagi, tapi benar-benar padahal aja, di agama gitu. berkaitan juga carilah guru sebanyak-banyaknya. Gitu. Iya, karena pertama tuh kunci bahwa pelajaran tidak hanya didapat dari seseorang yang menurut lu adalah guru. Ambillah pelajaran dari mana saja. Dari mana-mana. Bahkan walau dari mulutnya seorang munafik. Atau bahkan dari mulutnya seorang munafik. Kalau emang benar kenapa? Misalnya gue sering bilang, nah kalau dia benar berarti dia nggak munafik dong. Omongannya benar tapi nggak dia lakukan. Munafik. Oke, ngerti. Kemudian yang kedua,
gue sering bilang saya ini belajar keteguhan dan optimisme itu kepada iblis. Bayangin dari pertama diciptain sampai hari kiamat nanti komitmen untuk gangguin manusia. Oh iya. Artinya bahkan Belajar dari iblis komitmen gitu. dari iblis. Iya. Oke, iya. Jadi Karena dia komitmen komitmen, untuk menggoda iya. manusia terus. Iya, Ah. artinya dari manapun lo bisa ambil Bisa pelajaran. belajar. Pertama gue mau bilang jangan eksklusif, jangan kalau gue berguru sama ini gue gak mau dengerin guru yang itu justru bahaya. Karena Islam itu luas gitu. Oke. Jadi dan bisa jadi sama-sama benar. Di zaman Nabi ada sahabat yang Nabi bilang, nanti kalau sampai di satu tempat itu kamu sholat asar di sana. Terjadi perbedaan karena belum nyampe waktu asar sudah sampai. Ada sahabat yang sholat di tepat waktunya, ada sahabat yang enggak, kata Nabi di tempat itu. Setelah selesai sampai kemudian kata Nabi dua-duanya benar. Jadi jangan merasa ketika gue benar, yang lain mungkin benar. Ustadz gue benar, yang lain nggak benar, enggak. Berarti kita harus bisa memfilter sendiri ya, Bib ya? Maksudnya dari berbagai macam guru itu pada akhirnya kita yang harus bisa memilah-milih sendiri. Nah iya, pada akhirnya kita itu. yang harus belajar ya, jadi bukan yang... Sebenarnya kalau akal masih mungkin berat, karena kan kita kan sebagian teman nggak punya pemahaman keagamaan yang cukup. Hati itu pusat tata surya manusia. Kata Nabi gini, Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman bersama Abu Musa al-Asy'ari untuk berdakwah, kata Nabi, pegang 3 hal ini, wahai Mu'ad. Pertama, kabarkan Islam dengan gembira, bukan ketakutan. Kemudian yang kedua, permudah, jangan persulit. Kemudian yang ketiga, persatukan, jangan cerai-beraikan. Udah pegang 3 ini. Dalam tidak menggambarkan kondisi sekarang. Iya loh. Iya loh, maksudnya ini realita yang terjadi ya. Iya, Kita nggak usah bicara masalah Indonesia secara garis besar, tapi kadang di lingkungan kita sendiri, kadangkala nyampe ke telinga orang-orang seperti saya yang dangkal ilmu, seakan-akan yang nyampe itu sebuah ketakutan. Dua, apa tadi? Sulit. Iya. Jangan dipersulit. Sulit sekali gitu. Padahal disuruhnya permudah, jangan persulit. Yang ketiga itu jadi kayak tercerai-berai karena yang tadi sempat gua kasih gambaran gitu, kalau misalkan gua berguru sama A, yang B bilang yang A itu salah. Hatinya bimbang lagi gitu. Nah makanya ukurnya sama hati. Hatinya gitu. Intinya agama itu adalah menenangkan hati. Jadi ketika lu datang satu majelis, kalau lu sudah disuruh benci A, benci B, berarti itu udah salah. Tidak sesuai dengan prinsip kedua tadi. Tidak ada ajaran untuk membenci ya. Iya, prinsip ketiga tadi karena jangan cerai-beraikan. Yang kedua, atau juga, wah kamu harus pindah dari tongkrongan itu. Karena tongkrongan itu sudah bermaksiat kepada Allah. Seharusnya Anda jangan pindah dong, karena sudah ada ikatan yang dekat. Justru Anda transfer kebaikan itu kan. Tapi kan Anda bisa tergoda lah, suruh siapa tergoda balik lagi kan. Harus kita kuatkan diri kita. Kemudian yang kedua, kalau lu datang ke satu majelis, pulangnya jadi gak gembira hidupnya. Wah ternyata saya dekat dengan neraka ya. Wah ternyata saya harus cepet-cepet, saya sudah umur 40 nih, harus cepet-cepet, kalau enggak bahaya. Nah itu udah berarti dia bukan, gua gak bilang salah, tapi gua mau bilang bahwa lo berhak meninggalkan majelis itu berdasarkan acuan dari Nabi Muhammad tadi. Iya. Kemudian yang ketiga, persulit. Sebentar, sebelum ke poin ketiga, tapi bukankah ketika kita pulang dari sebuah majelis, terus tiba-tiba kita menjadi merefleksikan apa yang kita pernah lakukan, akhirnya kita merasa bahwa wah kayaknya kita harus berubah start dari sekarang, bukankah itu memang positif? Memang positif kalau landasannya adalah kesadaran, bukan ketakutan. Aku ngerti. Jadi lu memang betul-betul sadar gue mau berubah, sehingga lu enjoy beragama, bukan karena takut. Kalau karena takut ya akan berat. Agama itu kalau dijalani secara dengan ketakutan, pertama akan berat. Dan yang kedua adalah kualitas agamanya budak, kata Sina Ali. Bukan agamanya orang yang bebas. Kalau agamanya orang yang bebas, dia beragama, beribadah karena
ingin bersyukur kepada Iya. Tuhan karena nikmat yang sudah Kalau banyak. budak beda Iya, lagi. iya. Kalau budak karena takut Nah, gitu. takut sama aja kayak anak kecil ya Bib ya. Sama Anak kayak kecil kalau misalnya kita ketakutan kan kitanya nggak ada, wah makin Iya. gini ya. Jadi dia harus benar-benar menyadari kan Betul, anak betul. kecil itu kan. Iya, Ya dan bener tuh. itu menurut gua Ngerti. selaras dengan pendidikan. Pendidikan kepada anak seharusnya begitu. Iya, Ada jadi seorang jangan dibikin kiai takut itu ya. pernah didatangi oleh massa. Pak Kiai harus di depan katanya. Dalam demo ini. Wah, demo apaan nih kata Pak Kiai? Sampean diundang pengajian ke sini nggak pernah sebanyak ini berbondong-bondong. Iya. Urusan demo kok sebanyak ini katanya. Iya. Enggak Pak Kiai, ini bahaya soalnya. Akan dibangun bioskop di kampung kita. Hmm. Kita harus tutup ini. Karena ini pintu kemaksiatan. Lu kata Pak Kiai, ngapain kamu sibuk-sibuk nutup? Suatu hari bioskop itu akan masuk ke rumah-rumah kamu. Artinya dalam bentuk televisi, bahkan Iya, sekarang benar. dalam bentuk Iya, HP. iya, handphone benar. Sehingga pendidikan kepada anak, seperti gua sama ayah gua, itu sejak awal dijelaskan. Lu kalau begini hasilnya ini, Iya. kalau begitu hasilnya itu. Sehingga dibangun kesadaran sendiri. Karena kalau dipaksa, karena ketakutan percuma. Iya, nanti. Dia bisa mengakses video porno dari Betul. tangannya Betul. saat kita nggak punya apapun. Iya, Oke, iya. handphonenya kita ambil. Lah, dia punya akses imajinasi yang Iya, bisa benar, kemana-mana gitu, benar, tanpa benar. melihat apapun gitu. Benar-benar. Jadi harus memang dengan kesadaran itu, begitu juga agama. Kalau tidak dengan kesadaran, percuma. Bisa iya. Aku mau nanya tadi tuh udah kelewat jauh masalah sakit hati nih Bib. Ini misalnya nih ya, misalnya ada sebuah fitnah yang datang ke siapapun lah, misalnya ke aku lah gitu, difitnah, dizolimi gitu sedemikian rupa. Aku mau nanya maaf nih, pilihannya ada dua. Pilihannya ketika fitnah itu tidak benar, sebagai manusia biasa ada keinginan buat ngelawan gitu. Counter Ini attack. counter. Ya. Ini fitnahnya nggak benar, nah gitu. Pilihan kedua adalah diam tanpa melawan. Tapi orang-orang yang di luar sana kan berpikir diam itu benar. Jangan-jangan benar nih yang difitnahin, yang diomongin. Nah, menurut Habib tuh cara yang paling tepat ketika ada orang zolim, ada orang fitnah kita tuh harus apa sih? Diam aja tapi orang-orang akan menuduh kita benar atau kita lawan gitu. Iya. Itu tidak benar gitu. Tergantung pada jenis fitnahnya gitu. Kalau memang itu fitnah yang betul-betul murahan dan betul-betul betul-betul murahan ya, betul-betul kelihatan nggak pentingnya dan ya nggak kelihatan nggak pentingnya, ya udah. Tergantung pada fitnahnya gitu. Pertama, gue mau bilang bahwa jangan berharap tidak pernah difitnah. Karena kadang teman-teman nih, wah saya ini public figure difitnah terus gitu. Jangan berharap hidup tidak ada fitnahnya. Yeah. Nabi Muhammad dan Sayyidah Aisyah pernah kena fitnah dalam waktu yang cukup lama, sampai Quran menegur langsung orang-orang yang memfitnah Nabi Muhammad dan Sayyidah Aisyah. Ada surat panjang yang menegur itu. Kemudian yang kedua, tergantung fitnahnya. Kalau fitnahnya murahan yang betul-betul ya nanti waktu sedikit lagi akan membuktikan bahwa itu salah, nggak perlu dijawab. Karena kata Imam Syafi'i, kalau datang orang bodoh, idzan takassafihu fala tujibhu fa khairu min ijabatihi sukut. Kalau omongan yang murahan datang dari orang bodoh, itu nggak usah jawab deh lo. Dan kalau lu nanya, tapi gue pengen jawab, jawabannya yang paling baik diem. Walaupun orang-orang akan menuduh itu benar. Fadonna anni ayitu fama ayitu, kata Imam Syafi'i. Pasti dia akan menuduh itu benar. Iya. Iya betul. Dan lu lemah untuk menjawabnya, nggak bisa jawab. Iya. Dan katakan kepada diri lu, fama ayitu. Enggak, gua nggak lemah, gua bisa jawab. Cuman gua malas aja yang mau jawab. Cuman gua nggak mau ternak fitnah gitu, nggak mau ngelanjutin. Itu kalau fitnahnya murahan. Tapi kalau fitnahnya serius gitu, yang sampai mengancam harga diri kita, mengancam pekerjaan kita, dan lain sebagainya, ya itu harus dilawan. Dan perlawanan itu bukan hanya karena ego kita, bukan karena kita marah, enggak. Tapi karena pertama ingin menyelamatkan orang lain dari fitnah-fitnah yang dilakukan oleh dia. Yang kedua ingin menyelamatkan dia dari diri dia sendiri. Agar gak jadi tukang fitnah gitu. Jadi itu sekaligus untuk kemudian menyelesaikan masalah fitnah dan keburukan itu. Karena fitnah itu bahaya sekali. Kalau dalam bahasa sekarang kan hoax
Iya, hoax, benar. Iya, itu gila. Tapi kalau misalnya fitnah itu ternyata luar biasa kejam, tapi kita memilih untuk berdiam. Nah, doa apa yang paling manjur buat hati kita nih biar kita juga tetap apa sih kalau bahasa Jawa tuh ulas asin nerimo gitu ya. Udahlah gitu. Kitanya juga lebih tenang. Apa sih maksudnya yang harus kita amalkan atau doa apa yang menurut Habib tuh paling bagus? Iya, menurut Memaafkan? Memaafkan tuh salah satu cara bukan? Memaafkan itu pahala terdahsyat yang iya. Jadi ada satu sahabat nih, mau cerita, ada satu sahabat ibadahnya biasa aja, tapi setiap mau datang ke masjid, Nabi udah prediksi, nih orang calon penghuni surga mau datang nih. Hah? Dia datang. Terus besoknya Nabi bilang calon penghuni surga mau datang. Dia datang lagi orang itu sampai 3 kali. Kenapa itu alasannya? Akhirnya apa alasannya? Usama bin Zaid, wah gue pengen masuk surga juga nih. Gue selidikin dia, diselidiki. Sholatnya nggak lebih bagus dari Usama bin Zaid. Puasanya dan lain sebagainya. Udah pusing Usama bin Zaid seminggu 2 minggu. Bro, kata dia. Maaf, lo udah diprediksi sama Nabi masuk surga. Nah, gue pengen tahu nih SOP-nya apa? Kasih bocoran. Kata dia nggak ada. Justru gue melihat lo ini hebat sebagai seorang sahabat. Wah masa? Kamu jangan sembunyiin lah, kata dia. Enggak, saya kata. Coba inget-inget. Dia inget-inget, nggak tahu ya. Gue amalannya biasa, sholat, gue puasa. Tapi gue itu mungkin ini, nggak tahu tapi. Gue setiap malam itu selalu mau tidur, memaafkan dulu dosa orang-orang yang melakukan dosa kepada gue seharian ini. Itu doang? Itu doang. Memaafkan. Nabi itu di akhir hayatnya beberapa hari sebelum wafat, dalam keadaan sakit minta digopoh ke masjid, kumpulin semua sahabat. Kata Nabi, hari ini siapa yang merasa saya pernah punya salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik hilaf ataupun tidak hilaf, dalam bentuk materi, fisik atau apapun. Nabi sudah jelas gak punya dosa, gak punya salah, masih. Karena itu untuk meyakinkan orang bahwa memberi maaf dan meminta maaf itu sesuatu yang sangat sempurna. Dan itu ibadah sulit yang sangat dilakukan tinggi. ya. Itu sulit dilakukan kan kalau memang bukan benar-benar kitanya ikhlas itu susah banget. Iya. Nah Berarti, itu jadi dimaafkan pemaafan itu dan mengadu kepada Allah itu udah jalan terbaik. Dan itu yang sering terjadi. Orang makin jauh kepada Islam karena melihat representasi Muslim yang salah. Ini dia. Nabi gak pernah bilang miftahun nar, kunci pintu neraka. Jadi insya Allah kita itu masuk surga. Karena kalau kita masuk neraka, kita gak punya kuncinya.